Hai, welcome back everyone. Hari ini mungkin kita akan sedikit sentimental nih, dimana kita akan membahas tentang harapan ataupun hope. Tapi sebelum kesana, let's roll the intro dulu. Let's go. Hai, what is up, what is down? Apa kabar semuanya? Apa kabar CPV? Baik. But you don't sound good. Kayaknya lagi agak mindeng. Oke. Hidung gue lagi gak sehat, hati gue lagi gak sehat, cuaca juga lagi gak sehat. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Oh. But anyway, melanjutkan pembahasan kita tentang proses pendewasaan nih di minggu-minggu kemarin. Hari ini gue mau ngebahas tentang proses pendewasaan selanjutnya nih. Jujur selama gue hidup, gue punya teman yang pernah suicide attempt. Suicide attempt itu percobaan bunuh diri. Ide itu dengan menyakiti diri dia sendiri, dengan silet biasanya, atau banyak hal lah. Dan untungnya sih sampai sekarang mereka baik-baik aja dan perlahan-lahan mereka juga membaik. Tapi mungkin bagi orang awam nih, mungkin orang-orang awam bakal berpikir kan kalau misalnya mencoba melakukan tindakan bunuh diri itu stupid atau melukai diri mereka sendiri itu kayak bodoh gitu. Tapi jujur ya, gue baru mengerti bahwa suicide itu sebenarnya nggak stupid loh. Gue baru tahu ternyata suicide itu adalah pilihan, sebuah opsi. Menurut lo gimana Ci? Gue tuh tidak pernah terterpa dengan kasus bunuh diri yang sangat dekat dengan gue gitu. Jadi yang gue dengar tuh cuman kayak di luar negeri atau misalnya somewhere out there far from me gitu. Oke. Sampai waktu itu tuh di tahun 2016 tuh ada kasus yang cukup rame di mana anak salah satu universitas terbaik di Indonesia itu melakukan bunuh diri karena dia terlalu stres gitu. Actually it's not rare case gak sih? Ya kan? Karena kita tahu nih di kampus kita juga it's not rare gitu sebetulnya. Iya. Ada kok temen gue yang deket dan tidak deket, ada yang benar-benar dead karena itu. Oh oke. So too bad. The case was closed for him. Oke. Nah pada saat itu gue tuh merasa kayak ngapain gitu. Karena masih agak jauh ya gitu kasusnya pada saat itu. Sampai gue tuh cuma merasa kayak itu adalah opsi yang tidak pernah terlintas di kepala gue gitu loh Hari. Iya sama. Bahwa buat gue tuh hidup tuh cuman urutannya tuh lu lahir secara natural, maka lu mati secara natural gitu. That's what I know. Sampai akhirnya pada saat itu teman deket gue tiba-tiba cerita semuanya ke gue bahwa dia udah beberapa kali mencoba bunuh diri gitu. Dan ketika gue denger itu kayak damn gitu lah, kayak gimana ya, oh it's real gitu. Nah pada saat itu gue tuh akhirnya mencoba mencari tahu apa yang dia pikirkan saat kemudian dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya gitu kan. Dia bilang bahwa kenapa tuh? Sejujurnya dia merasa dia masih hidup ya sekarang ya, maksudnya dia is getting very well gitu maksudnya. Bagus. Dia ngomong bahwa sejujurnya pada saat itu terjadi dia juga nggak tahu ngerti nggak sih? Jadi ini yang mungkin orang bilang dengan gelap mata ya. Jadi jadi dia tuh juga nggak merasa itu adalah sebuah pilihan gitu loh Hari. Anggap nggak? Gini, ketika kita merasa bahwa ya, kenapa lu memilih untuk bunuh diri gitu kan? Kita nanya gitu kan. Awalnya gue pikir kenapa lu nggak memilih untuk hidup? Gue mikir begitu. Tapi ketika gue tanya-tanya temen gue itu setelah tentu saja setelah dia sober dan berobat dan baik gitu, dia ngomong bahwa gue nggak milih kok Steph gitu, gue nggak memilih untuk mati kok gitu, gue nggak pingin mati juga. Dia bilang bahwa gue tuh nggak pingin mengakhiri hidup gue pingin mengakhiri rasa sakitnya. Nah itu yang membuat gue berpikir bahwasanya untuk mengakhiri rasa sakit itu adalah dengan bunuh diri. Karena opsi bunuh diri itu adalah ini gue bukan mengencourage orang bunuh diri ya. Cuman
gue menjadi berpikir bahwasanya bunuh diri itu menjadi sebuah opsi karena orang itu pengen escape dari rasa sakitnya. Makanya gue berpikir itu adalah sebuah ada opsi. juga. Tapi sekali lagi ya disclaimer ya, gue nggak mendiscourage siapapun untuk menyakiti diri sendiri ataupun suicide attempt. Tentu saja kita against itu bener, juga. Bener, gitu itu nggak boleh. Cuman kita mengadres masalah ini supaya ya kita pengen kasih tahu why gitu. Nah, supaya kalau misalnya di sekitarmu ada orang-orang yang terjebak dalam rasa sakit itu, jangan jangan disingkirkan, jangan dipojokkan gitu, jangan dikucilkan. Dan jangan buru-buru mengambil tindakan. Iya, karena mereka udah menderita dengan caranya yang mereka rasakan gitu. Jadi ini untuk membantu kita lebih menularkan empati yang kita rasakan saat itu gitu ya. Benar. Yang udah kita pelajarin gitu untuk kalian bisa rasakan juga. Jadi temanku itu juga ngomong kalau ini sakit banget sih. Dia tuh nggak pengen mati, dia cuma nggak pengen hidup, Har. Oke. Itu waktu gue denger itu, itu ngiris banget. Itu mengiris hati gue sih itu karena aku nanya, kenapa kau pengen mati? Kan orang pasti gitu kan, kenapa lu pengen mati gitu? Enggak, gue gak pengen mati, gue cuman gak pengen hidup. Gila sih, itu waktu itu in a way gue merasa semakin tua gue bisa relate rasanya gitu ya, kayak emang hidup capek sih. Terus kayak gue juga ngerti sih kalau orang kadang pengen give up gitu. Jadi gak tahu Har, di titik ini meskipun gue tidak sama sekali meskipun gue tidak setuju dengan kata-kata ini, bahwa ada yang bilang suicide adalah cara lu memutuskan untuk diri lu sendiri sampai seberapa lama lu mau hidup gitu, instead of dia bilang kayak giving up to the nature gitu. Gue nggak setuju soal itu. Gue juga nggak setuju. Gue rasa setiap orang punya jalan sendiri-sendiri dan itu dan ya terserah, kembali lagi terserah. Tapi gue enggak. Nah, gue nggak mengencourage itu, tapi gue juga berharap orang-orang, kalau kalian punya orang-orang yang sedang di kegelapan itu, tolong jangan menjadikan suicide itu sebagai opsi. Sekali lagi gue tekankan, gue menyadari bahwasanya orang yang pengen suicide itu menjadikan suicide itu sebagai opsi. Tapi gue tekankan sekali lagi, jangan menjadikan suicide itu sebagai opsi. Gue cuma mengadres itu adalah sebuah opsi, tapi jangan menjadikan itu sebagai opsi. Disclaimer lagi ya. Banyak nih disclaimer hari ini nih. Ketika orang ini kan, karena ada orang yang merasa kayak, karena banyak orang yang melakukan itu, ya kan? Sekarang kan banyak orang yang melakukan itu, terus kemudian mereka, ya udahlah, gue kayak gitu juga lah gitu. That's orang jadi berpikir itu sebagai opsi yang tepat. Orang karena itu opsi, tapi bukan opsi yang tepat. Iya, benar. Tapi gini loh, Hari, soalnya tuh ya dia tuh bilang gini kayak dia tuh kan, gue tuh pengen mengakhiri rasa sakit itu karena saking sakitnya dia tuh udah nggak bisa mikirin lagi orang lain gitu. Karena orang bilang ya kan yang mati gue gitu kan. Yes. Nggak ada yang sedih dong. Nggak. Kehidupan tuh tidak sesimpel itu. Ketika sebuah kehidupan diambil siapapun di sekitarmu gitu ya, kamu akan merasakan ketakutan dan kesedihan dan kehilangan dan kekosongan itu yang akan membuat seseorang tuh nggak akan pernah utuh lagi gitu loh, Hari. Ngerti gak sih? Kayak ketika sebuah keluarga kehilangan seseorang secara tidak natural, bahkan ketika secara natural pun itu akan memberikan kekosongan yang sangat luar biasa ya. Tapi apalagi ketika akan meninggalkan kesedihan yang membekas bahkan. Iya, yang membuat keluarga itu nggak akan pernah utuh lagi gitu. Jadi kalau lu bilang bahwa ya kan gua doang yang hilang gitu, no. Hidup punya caranya untuk berputar, dan ketika kita berusaha untuk merusak sistemnya, ripple effect-nya itu lebih gede daripada yang kita tahu sih. Itu yang penting untuk kita tahu. Oke. Tapi menurut lu Nici, apa yang membuat mereka sekarang menjadi pengen tetap menjalani hidup walaupun mereka udah sempat punya pemikiran untuk mengakhiri hidup mereka sendiri? Sejujurnya gue nemenin temen gue itu berjuang untuk sembuh ya, meskipun tentu saja perjuangan utama tetap di dirinya sendiri kan. Tapi yang gue rasakan itu yang membuat dia bertahan tuh adalah orang-orang di sekitarnya juga, Har. Ngerti gak sih? Oke. Jadi memang sangat penting untuk
manusia tuh memang nggak bisa hidup sendiri, itu harus diterima. Nggak bisa. Mau orang itu bilang kayak gue bisa gitu, nggak bisa. Memang nggak boleh. Yakin nih, 100% nih. Yakin nih lo. Nggak boleh. Gue yakin banget. Okay. Semakin tua gue semakin yakin. Okay. Karena memang tidak seharusnya seperti itu. Kita tuh tidak ada hukum yang kalau kamu lawan itu akan membuat kamu dead inside gitu loh. Dan kematian di dalam jiwamu itu yang akan kemudian merebak keluar dan justru menghancurkan hidupmu sendiri gitu. Jadi just accept the fact that we cannot live without anyone gitu. Gak bisa, kita tuh harus hidup ada orang gitu. Nah, ketika teman gue itu berusaha untuk sembuh, yang gue rasa adalah pertama dia tuh tidak ingin sembuh, dia hanya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mati lagi gitu. Apa yang bisa membuat dia berpikir seperti itu? Ya pada akhirnya bisa membuat dia berpikir seperti itu. Pengobatan. Tetap harus pengobatan karena dia bilang bahwa harus ada gap antara pikiran dia dan action dia gitu. Untuk kemudian ada rasionalitas yang masuk. Nah, tapi ketika rasionalitas itu masuk, kalau tidak ada affection dari orang-orang di sekitarnya akan lebih berat kan, Har? Kayak kosong gitu loh rasanya, sepi. Nah, itulah di mana peran orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang sayang sama kamu itu akan sangat membantu rasionalitas itu tuh stick to your brain karena ada perasaan yang involved gitu. Ngerti gak sih? Kayak ada perasaan yang main ketika kamu sober gitu ya. Terus ya, istilah sober kayak mabok ya, tapi ngerti kan sober kan dimana kamu rasional tingginya keluar. Betul. Terus kemudian ada perasaan yang nempel, itu akan buat kamu lebih memorinya tuh lebih nempel dan lebih hangat. Nah, dia lebih bilang sadar. Perasaan-perasaan itulah yang kemudian membuat dia pengen oke, aku bisa. Kan sebelumnya karena dia minum obat terus, dia tuh hanya bangun sebentar, Har. Kayak dalam sehari tuh dia hanya punya, kan dia sedatif kan. Jadi dia kebanyakan tuh tidur gitu. Nah, ketika dia sadar, dia ada orang tua aku, itulah di saat mana aku bisa berinteraksi sama mereka, sama teman-temanku gitu. Nah, kemudian ketika dia merasakan kesenangan itu, dia merasa gue pengen lebih lama nih. Kayak gimana caranya gue bisa lepas dari obat ini gitu. Nah, dari situlah dia mulai kayak gue harusnya apa? Gue tuh kalau dia bilang kalau gue minum obat kalau gue pengen bunuh diri kan. Nah, gue berarti kalau gue nggak mau minum obat gue nggak boleh bunuh diri gitu. Nah, perlahan-lahan pergeseran itu yang kemudian membuat dia ya akhirnya lepas gitu. Badannya kayak ya pikiran rasionalitasnya kembali lagi tanpa harus disedatif terus. Nah, ketika itu udah kembali dan orang-orang yang mencintai dia tetap mencintai dia gitu ya, ya itu yang membuat dia stay sampai sekarang gitu. Tapi itu pun dia bilang bahwa dia tetap harus jaga terus gitu karena ya karena dia kan memang sudah lemah kan, rentan gitu loh. Jadi dia tahu bahwa dia harus terus menjaga sih gitu. Berarti orang-orang di sekitar dia yang menyayangi dia itu yang sebenarnya memberikan dia tuh harapan untuk dia bisa tetap hidup. Iya. Dia tuh gini, kita kan nyebut itu harapan ya. Gitu. Buat dia itu nggak bisa dia sebut, dia tuh nggak berharap juga, ngerti nggak sih? Nah, tapi dia bilang orang-orang di sekitarnya dia itu memberikan dia sebuah drilling gitu loh, Hari. Kayak sebuah sebuah set of activities yang bisa dia lakukan setiap harinya gitu. Jadi dia tuh nggak mengenali itu sebagai sebuah harapan. Dia udah nggak tahu lagi apa itu harapan. Dia udah nggak tahu lagi gitu loh. Udah apa sih harapan tuh, ngapain hidup itu tuh udah nggak tahu lagi. Tapi orang-orang di sekitarnya itu memberikan dia grip gitu loh, Har. Kayak untuk dipegang gitu. Tapi lu percaya nggak sih, Ci? Kalau misalnya harapan itu bisa menjadi obat untuk seseorang menjadi lebih bergairah? Gue percaya karena gue rasa orang-orang di sekitar dia itu punya harapan. Meskipun dia nggak tahu ya, meskipun temanku ini nggak tahu, tapi mamahnya, papahnya, gue sebagai temannya, teman-teman yang lain tuh, kita tuh punya harapan untuk dia sembuh gitu loh. Itulah kenapa kita nggak pernah ngelepasin dia kan, kayak sembuh ayo gitu. Meskipun dia nggak tahu gitu loh, dia nggak
tahu kan dia nggak sober gitu. Tapi orang-orang di sekitarnya yang benar-benar berharap, yang peduli sama dia tuh, menurut gue itu yang paling penting. Jadi gue percaya sih, gue sangat percaya pada kekuatan harapan ya. Gue sangat percaya sih. Menurut lu nih Ci, sejauh apa harapan itu bisa membuat kita untuk menjalani hidup yang lebih baik ataupun menjadi punya gairah gitu dalam hidup? Sejauh apa harapan itu bisa get involved di kehidupan kita? Jadi harapan itu akan terus berpengaruh seberapa besar sama kita, tergantung pada 3 hal, Har. Apa itu? Pertama adalah apakah kita punya sesuatu untuk dituju? Oke. Kedua, apakah kita punya jalan untuk menuju sesuatu itu? Oke. Sama ketiga, apakah kita punya kepercayaan diri untuk menjalankan 2 hal tadi? Oke. Kalau misalnya tidak ada ketiga hal itu, apakah itu yang membuat orang menjadi terpuruk ataupun jadi punya pemikiran untuk pengen bunuh diri? Betul. Gua tuh belajar ini waktu gua S2. Gua kan belajar banyak teori ya. Karena S2 kan research kan. Jadi ada teori tentang harapan. Wow. Dan inti dari teori itu gue gak akan ngejelasin berbuku-bukunya ya. Inti dari teori itu adalah harapan itu tuh bukan cikal bakal dari segala sesuatu. Harapan itu adalah produk dari 3 hal tadi. Sesuatu yang ingin dituju, jalan menuju ke sana, dan apakah kita punya kepercayaan diri untuk menjalani kedua hal itu. Ketika kita punya 3 ini, baru kita bisa punya harapan yang nyata gitu loh, Hari. Karena harapan itu, karena gini, harapan tuh beda sama wishful thinking. Jadi kalau wishful thinking itu tuh kita berharap sesuatu terjadi, tapi kita merasa kalau itu tuh di luar kontrol kita, terlalu jauh. Jadi kita nggak punya certainty anything gitu ya, kayak gitu tuh gue pingin sih tapi gue kayaknya nggak deh. Nah pemikiran itu yang membuat kita pasif, tidak melakukan apapun. Itulah kenapa orang menyebut itu wishful thinking. Lu ngomong doang gitu. Ngomong doang. Gitu. Bahasa kerennya wishful thinking. Tapi kalau realitanya itu omong doang. Iya, ngemeng doang lo ya. Nah, tapi kalau berharap itu tuh lu bisa bilang lu berharap ketika lu being active chasing gitu loh, Har. Kebayang. Itu lu baru bisa bilang bahwa itu tuh berharap. Meskipun certainty keyakinan lu tuh tidak besar banget gitu ya akan sesuatu pasti terjadi. Tapi lu punya keyakinan lu pengen mewujudkan itu. Itu namanya harapan. Jadi harapan itu tuh sebetulnya bukan kayak ya lu berharap dulu dong gitu. Bukan. Harapan itu adalah produk dari 3 hal tadi loh. Ketika lu punya sesuatu yang lu tuju, lu punya jalannya dan lu punya kepercayaan diri, lu baru bisa bilang itu lu punya harapan. Karena lihat temen gue tadi ya, Har, memang setelah dia minum obat itu, ketika dia sober, ya dia pingin pokoknya ketemu sama temennya gitu kan, sesuatu yang dituju gitu. Jalannya adalah dia harus sober gitu kan. Terus caranya dia untuk sober adalah dengan ya pokoknya nggak nyakitin diri lagi gitu. Hidupnya jauh lebih berkualitas lah. Iya, nah ketika dia punya itu, dia punya harapan gitu loh. Gue bisa sembuh. Gitu. Berarti dari little things tadi yang dari support dari keluarga terdekat, teman-teman terdekat, itu yang membuat dia jadi punya harapan. Iya, tanpa dia sadar bahwa itu sebuah harapan ya. Dan membuat dia jadi ingin berharap untuk jauh lebih sembuh. Wow. Dan orang-orang di sekitarnya pun tuh juga kayak gimana caranya orang ini sembuh. Pertama temuin terus gitu ya. Terus kapanpun dia sober kita kontak gitu. Dan gue harus selalu punya waktu untuk sama dia gitu. Ya udah ketika itu kemudian perlahan-lahan terbukti kita semakin besarkan harapannya. Kayak ini bisa nih. Bisa gitu. Dan itulah kenapa gue percaya bahwa harapan tuh produk sebetulnya dari apa yang kita pikir kita ingin capai gitu loh. Tapi Ci, itu harapan kan satu yang luas banget ya. Gimana nih kalau misalnya orang punya harapan yang besar banget,
Tapi karena saking besarnya harapan itu, orang itu jadi susah menggapainya, susah mencapainya. Gimana dong? Terus kemudian karena nggak tercapai dia jatuh patah arang gitu ya. Benar. Karena nggak tercapai gitu. Iya. Oke, gue tuh juga dulu orang yang kayak gini mending gue nggak berharap nggak sih daripada gue sakit gitu. Cie, kan suara kayak gitu kan kayak harapan tuh menyakiti gitu. Iya. Nah, makanya orang juga bilang jangan banyak berharap. Iya, udahlah jangan banyak berharap lah gitu kan. Mimpi di siang bolong kata orang. Tapi ternyata selain kita tuh suka untuk salah mengartikan antara harapan dan wishful thinking, kita tuh juga kadang salah mempersepsikan antara harapan dan ekspektasi. Oh, apa itu? Apa bedanya? Jadi kalau harapan itu keyakinan lu bahwa sesuatu pasti terwujud, itu rendah. Tapi karena rendah, lu tahu lu harus melakukan sesuatu yang besar untuk mewujudkan itu. Oke. Itu harapan. Oke. Tapi kalau ekspektasi, itu tuh lu punya keyakinan yang besar bahwa sesuatu akan terwujud. Oke. Sehingga apa yang lu lakukan itu bisa dua. Bisa lu melakukan hal yang besar untuk mewujudkan itu. Bisa juga karena lu udah yakin bahwa itu akan terwujud. Jadi usaha melakukan hal yang kecil untuk mewujud. Iya. Oh. Logik banget. Gitu. Ketika gue baca itu, oh iya masuk akal sih ya. Makanya orang bilang manage-lah ekspektasimu. Karena ketika kamu manage ekspektasimu, kamu tahu nih, oh berarti seberapa besar ya itu akan terwujud. Oke, kalau misalnya ternyata gak terlalu besar, oke seberapa besar usaha yang harus gue lakukan. Kayak gitu loh Hari. Dan kalau misalnya kita punya ekspektasi yang besar, kita harus melakukan usaha yang besar juga. Bukan berarti gak boleh berekspektasi kan. Boleh berekspektasi, cuman usaha kita juga harus sebanding dengan ekspektasi itu. Lo harus siap gitu. Supaya itu bisa menjadi suatu harapan, bukan cuman ekspektasi doang. Gitu. Okay. Nah, gitu. Terus kalau misalnya, karena memang ya ketika lo menginginkan sesuatu dan tidak dapat, tentu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi kan ketika lo tahu bahwa, jadi tuh harapan itu, jadi kalau psikolog bilang, harapan itu selalu dibarengi dengan yang namanya kesadaran tentang dunia, realita. Itu tuh namanya harapan. Jadi lu tuh harus tahu dulu apa yang lu punya, apa yang lu mampu lakukan, baru kemudian lu set seberapa lu mau gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa achieve, gak apa-apa, tapi kan lu berangkat dari sesuatu yang realita dulu loh Hari. Jadi ketika itu tidak achieve, lu tuh punya yang dievaluasi. Oh, ibaratkannya tuh kita punya harapan tiba-tiba besok kita punya duit 10M. Tapi kan itu gak sekarang punya realistis berapa? Kan. Itu kan gak realistis. Tergantung kan. Sekarang punya berapa. Misalnya sekarang punya 9M, besok pengen punya 10M. Ya kita mungkin kayak bisa. Kebayang kan, gitu. Oke, gue harus kayak gini-gini. Itu harapan gitu. Tapi kalau misalnya, ya kembali lagi lu sekarang aja gak punya duit gitu ya, lu gak punya kerjaan sama sekali, tiba-tiba lu pengen dapat rezeki nomplok 10M, dari mana? Menang lotre gitu? Ya bisa. Nah makanya itulah namanya wishful thinking. Karena lu gak punya kontrol. Lu gak punya kontrol akan, ya gimana sih, siapa yang sih muter lotre gitu loh. Kan berarti, lu gak punya kontrol kan. Berarti untuk berharap itu bahkan sebuah skill ya Ci, untuk memanage ekspektasi kita. Setelah denger itu lo jadi merasa kayak, oh ternyata berharap itu tuh adalah sesuatu yang bisa dilatih, ya gak sih? Iya. Kayak gue waktu gue denger itu, oh iya, pantasan orang bilang kayak manage ekspektasimu tuh bukan jangan berekspektasi, tapi lu harus melatih ekspektasimu, lu harus melatih harapan lu gitu loh Hari, supaya lu tuh sakit tuh gak apa-apa, tapi sakit lu tuh gak membuat lu patah gitu loh. Sakit itu membuat kayak lu lagi latihan di gym gitu, sakit tapi membuat lu berkembang gitu loh. Iya. Kan kalau di gym kan gitu kan, lu misalnya pertama dikasih beban 10 kilo, udah nih lu udah tahan, dinaikin 11 kilo, kan pasti sakit kan. Iya. Tapi lu emang harus dilatih gitu loh. Nah harapan tuh seperti itu. Jadi riset bilang bahwa orang-orang yang terlatih untuk berharap atau memanage harapannya, itu tuh punya kesehatan mental dan kesehatan fisik yang lebih bagus. Oke. Itu tuh itu adalah korelasi yang
selalu konsisten bahkan dibilangnya. Gitu. Kan kemudian pertanyaannya, apakah setelah kamu berharap kamu menjadi sehat, gitu kan? Apakah kemudian harapan itu membuat kamu sehat kan, gitu kan pertanyaannya? Yes, benar. Ternyata tuh bukan, Har. Bukan hanya karena kamu berharap kamu menjadi sehat, bukan. Jadi orang bilang kan, lu tuh harus pikir positif gitu kan, supaya lu sehat gitu. Ternyata itu tuh nggak sesimpel itu. Ternyata yang membuat lu kemudian sehat itu adalah dari pikiran positif lu tadi, lu tuh melakukan hal-hal yang positif. Nah, berarti kuncinya itu di work, action, ya nggak sih? Yes. Oke. Dari kebiasaan positif itulah, lu tuh tahu bahwa oh ternyata fungsi harapan itu bukan tentang apa yang bakal terjadi, apakah harapan itu bakal terwujud, apakah apa yang akan lo dapat setelah lo berharap, bukan. Tapi apa yang lo lakukan karena lo punya harapan. Dan apa yang lo lakukan untuk mencapai harapan yang lo inginkan itu. Yes, jadi both ways, ngerti gak sih? Kayak selama menjalaninya lo bahagia gitu ya, terlepas dari lo bisa mencapai atau enggak, dan lu punya sesuatu yang dicapai, kayak gitu-gitulah. Kayak balik lagi yang tadi. Percayalah bahwasanya hidup itu masih jauh lebih banyak hal yang bisa dilakukan kalau misalnya kita masih bisa tetap hidup. Dan gue yakin ini bukan suatu hal yang mudah, tapi cobalah untuk punya keyakinan dan berharap bahwasanya hidup itu bisa jauh lebih bermakna daripada sekedar bunuh diri. Benar gak, Ci? Selama universe masih memberikan kamu kesempatan untuk hidup, artinya ceritamu belum selesai di dunia. Yes, exactly. Dan gue setuju banget dari pembahasan kita hari ini bahwasanya harapan itu adalah sesuatu yang bisa membantu kita untuk menemukan jalan kita, membuat hidup kita itu lebih bermakna, lebih bergairah. Dan yang pastinya mempunyai harapan itu nggak cukup. Mempunyai harapan itu juga harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk mencapai harapan itu. Jadi jatuhnya bukan cuma jadi wishful thinking. Benar gak? Betul, exactly. So mungkin itu aja buat episode kali ini. Jangan lupa kalian bisa mengakses Kuro Podcast di Spotify, YouTube, ataupun Noise kapanpun dan dimanapun berada, karena kita bakal upload episode yang baru terus setiap hari Jumat di jam 7 malam. Dan itu aja buat hari ini, and until next time, bye-bye. In love